Pernahkah kamu berada di titik di mana dompet terasa kosong, sementara kebutuhan datang tanpa henti? Saat setiap pagi dimulai dengan kecemasan, dan setiap malam ditutup dengan pikiran tentang tagihan, hutang, dan masa depan yang belum jelas. Kamu bekerja sekuat tenaga, tetapi hasilnya seolah tak pernah cukup. Kamu berhemat hingga tak ada lagi yang bisa dihemat, namun keadaan tetap terasa berat. Mungkin hari ini kamu sedang berada di fase itu. Fase ketika kamu malu meminjam, tetapi juga belum mampu membayar. Ketika melihat orang lain hidup berkecukupan, sementara dirimu harus menghitung setiap lembar uang yang tersisa. Bahkan, ada kalanya kamu bertanya dalam hati, "Ya Allah, sampai kapan ujian ini harus aku jalani?" Namun ketahuilah wahai saudaraku, kemiskinan bukanlah tanda bahwa Allah membencimu. Kesulitan ekonomi bukan bukti bahwa doamu tidak didengar. Dan hutang yang hari ini membelenggumu, bukan berarti hidupmu telah berakhir. Boleh jadi justru di saat inilah Allah sedang membentuk dirimu menjadi hamba yang lebih dekat kepadanya. Sebab seringkali, ketika semua pintu pertolongan manusia tertutup, disitulah pintu pertolongan Allah mulai terbuka dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa hidupmu gagal hanya karena hari ini keadaanmu sulit. Sebab Allah adalah zat yang mampu mengubah seseorang dari tidak memiliki apa-apa menjadi berkecukupan hanya dengan satu keputusan darinya. Dia mampu melapangkan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka, dan dia juga mampu mengangkat kesulitan dalam sekejap apabila dia menghendaki. Karena itu, sebelum kamu menyerah, sebelum kamu kehilangan harapan, dan sebelum kamu mengira bahwa hidupmu tidak akan pernah berubah, dengarkanlah renungan ini hingga selesai. Siapa tahu kalimat yang akan kamu dengarkan hari ini adalah jawaban atas doa-doa panjang yang selama ini diam-diam kamu panjatkan di setiap sujudmu. Dan siapa tahu, inilah saat di mana Allah sedang menguatkan hatimu agar kamu mampu melewati badai sebelum datangnya fajar pertolongannya. Kesulitan ekonomi bukan hukuman, tetapi cara Allah mengangkat derajatmu. Ketika rezeki terasa sempit, jangan terburu-buru menganggap bahwa Allah telah meninggalkanmu. Sebab tidak setiap kesulitan adalah hukuman, dan tidak setiap kelapangan adalah tanda kemuliaan. Allah memiliki caranya sendiri dalam mendidik setiap hamba. Ada yang Dia didik dengan limpahan harta, namun ada pula yang Dia didik melalui keterbatasan, agar hatinya semakin bergantung kepadanya. Seringkali manusia menilai hidup hanya dari apa yang tampak di mata. Mereka mengira orang yang kaya pasti lebih dicintai Allah, sedangkan yang miskin berarti kurang mendapatkan perhatiannya. Padahal, Al-Quran mengajarkan sesuatu yang berbeda. Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Perhatikanlah, Allah tidak mengatakan bahwa kehidupan orang beriman akan selalu mudah. Justru Allah telah memberitahukan sejak awal bahwa ujian adalah bagian dari perjalanan menuju surga. Kesulitan ekonomi yang sedang kamu alami hari ini mungkin bukan pertanda bahwa Allah murka. Bisa jadi itu adalah undangan agar kamu semakin dekat kepadanya, lebih banyak berdoa, lebih tulus berserah diri, dan lebih kuat dalam bersabar. Bukankah selama ini ketika keadaan lapang manusia sering lupa untuk berdoa? Saat segala kebutuhan terpenuhi, hati mudah terlena oleh rasa cukup. Namun ketika rezeki terasa sempit, setiap sujud menjadi lebih panjang. Disitulah Allah sedang membersihkan kesombongan yang mungkin tanpa sadar pernah tumbuh di dalam hati. Lihatlah perjalanan para nabi. Tidak satu pun dari mereka menjalani kehidupan tanpa ujian. Ada yang diuji dengan kehilangan harta, ada yang diuji dengan penolakan kaumnya, bahkan ada yang harus meninggalkan kampung halamannya demi mempertahankan keimanan. Namun mereka tidak memandang ujian sebagai akhir kehidupan. Mereka memandangnya sebagai jalan menuju pertolongan Allah. Begitu pula dengan dirimu. Mungkin penghasilan terasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mungkin usaha yang dibangun dengan susah payah belum juga membuahkan hasil. Bahkan bisa jadi kamu sudah berdoa setiap malam, tetapi keadaan belum berubah. Jangan putus asa. Allah tidak pernah menyia-nyiakan satu tetes air mata yang jatuh karena mengharap ridhanya.
Tidak ada doa yang hilang begitu saja. Tidak ada kesabaran yang luput dari perhitungannya. Yang sedang Allah bangun bukan hanya kehidupanmu, tetapi juga hatimu. Maka jangan jadikan kemiskinan sebagai alasan untuk menjauh dari Allah. Justru jadikan setiap kesulitan sebagai tangga untuk semakin mendekat kepadanya. Sebab bisa jadi, jalan yang terasa paling berat inilah yang akan mengantarkanmu kepada rezeki yang penuh keberkahan, ketenangan yang selama ini kamu cari, dan kemuliaan yang tidak bisa dibeli dengan harta sebanyak apapun. Di balik lilitan hutang, Allah masih menyimpan jalan keluar yang tidak kamu sangka. Ada saat-saat dalam hidup ketika seseorang tidak lagi takut pada rasa lelah, tetapi takut menghadapi hari esok. Bukan karena ia tidak mau bekerja, melainkan karena penghasilannya selalu terasa lebih kecil daripada kebutuhan yang harus dipenuhi. Gaji datang, lalu habis dalam hitungan hari. Hati menjadi gelisah, pikiran dipenuhi kekhawatiran, bahkan senyum yang dahulu begitu mudah kini terasa begitu mahal. Jika itulah yang sedang kamu rasakan, ketahuilah bahwa Allah mengetahui setiap beban yang sedang kamu pikul. Dia mengetahui berapa kali kamu menahan air mata agar keluargamu tidak ikut bersedih. Dia mengetahui berapa kali kamu berpura-pura kuat, padahal di dalam hati kamu sedang memohon, "Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezekimu." Rasulullah SAW sering berdoa agar dilindungi dari lilitan hutang. Beliau mengajarkan bahwa hutang bukan perkara ringan. Oleh karena itu, Islam mengajarkan agar seorang mukmin berusaha melunasi hutangnya, menghindari berhutang tanpa kebutuhan yang mendesak, dan senantiasa memohon pertolongan Allah agar diberi kecukupan. Namun di balik beratnya hutang, ada pelajaran besar yang sering tidak disadari. Hutang mengajarkan kerendahan hati. Ia mengingatkan bahwa manusia tidak akan mampu hidup hanya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Pada titik tertentu, setiap manusia akan menyadari bahwa hanya Allah yang benar-benar mampu mencukupkan segala kebutuhannya. Lalu bagaimana jika doa telah lama dipanjatkan, tetapi rezeki belum juga terasa lapang? Jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Allah tidak mengabulkan. Sebab terkadang Allah sedang membersihkan jalan rezekimu terlebih dahulu. Bisa jadi ada dosa yang sedang Allah gugurkan melalui kesabaranmu, sehingga Dia lebih dahulu menguatkan hatimu agar mampu menjaganya dengan penuh syukur. Allah berfirman, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya." Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Perhatikanlah janji ini. Allah tidak mengatakan bahwa rezeki selalu datang dari jalan yang telah kita rencanakan. Justru Allah menjanjikan sesuatu yang lebih indah, yaitu rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka. Karena itu, jangan berhenti mengetuk pintu langit. Perbanyak istighfar dengan hati yang tulus, karena Allah berfirman melalui lisan Nabi Nuh bahwa istighfar menjadi sebab turunnya hujan keberkahan, bertambahnya harta, anak-anak, serta berbagai nikmat lainnya. Perbanyak pula sedekah sesuai kemampuanmu. Teruslah bekerja dengan jujur. Jauhi rezeki yang haram meskipun terlihat menggiurkan, dan jangan pernah kehilangan harapan. Sebab keberkahan tidak hanya diukur dari banyaknya harta, tetapi dari ketenangan yang Allah letakkan di dalam hati, serta kecukupan yang Dia berikan kepada hambanya. Pertolongan Allah datang dari arah yang tidak pernah disangka. Salah satu keindahan terbesar dalam pertolongan Allah adalah bahwa Ia sering datang dari arah yang tidak pernah terlintas dalam pikiran manusia. Manusia terbiasa menyusun rencana dengan perhitungan. Kita merasa bahwa pertolongan harus datang dari orang tertentu, pekerjaan tertentu, kesempatan tertentu, atau waktu yang telah kita tetapkan. Namun Allah mengajarkan bahwa Dia adalah pemilik seluruh langit dan bumi. Dia tidak membutuhkan jalan yang kita bayangkan untuk mengabulkan doa-doa kita. Jika Allah menghendaki sesuatu terjadi, Dia mampu menciptakan sebab yang sama sekali baru, sebab yang bahkan belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Karena itulah Allah berfirman bahwa Dia akan memberikan rezeki kepada hambanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Ayat ini bukan hanya berbicara tentang harta, tetapi juga tentang pertolongan, ketenangan, jalan keluar, kemudahan, bahkan jawaban atas doa-doa yang telah lama dipanjatkan. Apa yang menurut manusia mustahil, di sisi Allah hanyalah perkara yang sangat mudah.
Betapa banyak orang yang menemukan jalan keluar bukan dari pintu yang selama ini mereka ketuk, melainkan dari pintu lain yang sama sekali tidak pernah mereka lihat. Ada yang kehilangan pekerjaan, tetapi dari kehilangan itu Allah membukakan usaha yang jauh lebih baik. Ada yang gagal meraih sesuatu yang sangat diinginkan, namun kegagalan itu justru menyelamatkannya dari penyesalan yang lebih besar. Ada pula yang merasa doanya tidak dikabulkan selama bertahun-tahun, hingga akhirnya Allah menjawabnya pada waktu yang paling tepat. Ketika hatinya telah siap menerima hikmah di balik semua penantian. Inilah sebabnya seorang mukmin tidak boleh membatasi cara Allah menolongnya. Jangan berkata dalam hati, pertolongan hanya akan datang jika ini terjadi, atau aku hanya bisa bahagia jika mendapatkan hal itu. Serahkan urusan kepada Allah, karena Dia mengetahui jalan yang tidak kita ketahui dan melihat masa depan yang tidak mampu kita lihat. Tugas seorang hamba bukanlah menentukan bagaimana Allah harus mengabulkan doanya. Tugas kita adalah terus berikhtiar, menjaga salat, memperbanyak istighfar, bersabar, dan bertawakal dengan hati yang penuh keyakinan. Adapun cara, waktu, dan bentuk pertolongan, semuanya adalah hak Allah yang Maha Bijaksana. Maka jika hari ini engkau belum melihat perubahan, jangan terburu-buru berputus asa. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan kejutan yang jauh lebih indah daripada semua rencana yang pernah engkau susun. Sebab ketika pertolongan itu akhirnya datang, engkau akan menyadari bahwa Allah tidak pernah terlambat. Dia hanya memilih waktu terbaik agar engkau menerima nikmatnya dengan hati yang lebih matang, iman yang lebih kuat, dan rasa syukur yang lebih dalam. Saat itulah engkau akan memahami bahwa setiap jalan yang terasa buntu hanyalah bagian dari perjalanan menuju pertolongannya yang luar biasa. Sebelum pertolongan datang, Allah sedang menguatkan hatimu. Tidak semua pertolongan Allah langsung mengubah keadaan. Seringkali, pertolongan pertama yang Allah berikan justru terjadi di dalam hati. Sebab sebelum Allah mengubah keadaan di sekelilingmu, Dia ingin mengubah dirimu terlebih dahulu. Bayangkan jika semua masalah selesai dalam sekejap, sementara hati masih rapuh, mudah mengeluh, dan jauh dari Allah. Mungkin seseorang akan kembali bergantung kepada dunia dan melupakan Rabb yang telah menyelamatkannya. Karena itulah Allah, dengan kasih sayangnya, mendidik hati seorang hamba melalui ujian. Setiap air mata yang jatuh dalam sujud, setiap doa yang dipanjatkan pada sepertiga malam, setiap kesabaran yang dipilih ketika keadaan terasa sesak, semuanya sedang membentuk hati yang lebih kuat dan lebih dekat kepadanya. Allah tidak pernah memberikan ujian tanpa tujuan. Dia mengetahui batas kemampuan setiap hambanya. Bahkan Allah telah menegaskan bahwa Dia tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Maka jika hari ini engkau masih mampu bertahan, itu bukan semata-mata karena kuatnya dirimu, tetapi karena Allah sedang menguatkanmu dengan pertolongan yang mungkin tidak terlihat oleh mata. Mungkin engkau belum melihat perubahan besar dalam hidupmu. Masalah itu masih ada. Kesulitan itu masih belum selesai. Namun coba renungkan sejenak. Bukankah dahulu engkau merasa tidak akan sanggup melewati satu hari pun dengan beban ini? Lalu lihatlah dirimu sekarang. Engkau masih berdiri, engkau masih mampu berdoa, engkau masih memiliki harapan. Semua itu bukan kebetulan. Itulah bentuk pertolongan Allah yang sering tidak kita sadari. Pertolongan Allah tidak selalu berupa datangnya rezeki yang melimpah atau hilangnya masalah secara tiba-tiba. Terkadang pertolongan itu berupa hati yang tetap tenang di tengah badai, kesabaran yang terus bertambah, atau keyakinan yang tidak pernah padam meskipun keadaan belum berubah. Ketenangan seperti itu tidak dapat dibeli dengan harta, tidak dapat diberikan oleh manusia, dan hanya Allah yang mampu menanamkannya di dalam hati seorang mukmin. Karena itu, jangan pernah meremehkan proses yang sedang engkau jalani. Bisa jadi Allah sedang membangun dirimu menjadi pribadi yang lebih matang, lebih sabar, dan lebih bijaksana sebelum Dia mempercayakan nikmat yang lebih besar. Sebab jika nikmat datang sebelum hati siap, nikmat itu bisa menjadi ujian. Namun jika hati telah ditempa oleh kesabaran dan keimanan, setiap nikmat akan semakin mendekatkanmu kepada Allah. Maka jangan lelah untuk tetap berharap. Teruslah mengetuk pintu langit dengan doa yang tulus.
teruslah melangkah meskipun perlahan. Yakinlah bahwa setiap detik yang engkau lalui dalam kesabaran tidak pernah sia-sia di sisi Allah. Saat pertolongan itu akhirnya tiba, engkau akan menyadari bahwa penantian ini bukanlah hukuman, melainkan cara Allah mempersiapkanmu untuk menerima karunia yang jauh lebih besar daripada yang pernah engkau bayangkan. Saat tidak ada lagi yang tersisa, disitulah Allah menunjukkan kebesarannya. Ada satu keadaan yang paling berat bagi seorang hamba, yaitu ketika ia merasa telah mengerahkan seluruh tenaga, mencurahkan segala ikhtiar, memanjatkan doa dengan air mata, tetapi keadaan belum juga berubah. Pada titik itu, setan datang membisikkan keputusasaan. Ia berkata bahwa doa-doamu tidak didengar, bahwa harapanmu sia-sia, dan bahwa tidak ada lagi jalan keluar. Namun seorang mukmin mengetahui bahwa bisikan itu adalah kebohongan. Sebab Allah tidak pernah menyia-nyiakan doa hambanya. Tidak ada satupun sujud yang luput dari pengetahuannya. Tidak ada satupun air mata yang jatuh karena mengharap ridhanya yang tidak dicatat oleh para malaikat. Mungkin Allah belum memberikan apa yang engkau minta hari ini, tetapi bukan berarti Dia menolakmu. Bisa jadi Dia sedang menyiapkan jawaban yang lebih baik, lebih besar, dan lebih tepat daripada yang mampu engkau bayangkan. Seringkali manusia hanya melihat waktu yang berjalan, sedangkan Allah melihat keseluruhan perjalanan hidup. Kita ingin segala sesuatu terjadi sekarang, tetapi Allah mengetahui bahwa sekarang belum tentu menjadi waktu terbaik. Dia mengetahui apa yang akan terjadi esok, lusa, bahkan bertahun-tahun ke depan. Karena itulah, keputusan Allah selalu didasarkan pada ilmu dan kasih sayangnya yang sempurna, bukan sekadar pada keinginan kita yang terbatas. Lihatlah bagaimana malam mencapai puncak kegelapannya sesaat sebelum fajar menyingsing. Begitu pula dengan kehidupan seorang mukmin. Ada kalanya ujian terasa semakin berat menjelang datangnya kemudahan. Tidak ada kekuatan yang mampu menggantikannya. Hanya Allah yang membuka pintu yang sebelumnya tampak mustahil untuk dibuka. Karena itu, jangan pernah berhenti berdoa hanya karena merasa terlalu lama menunggu. Jangan tinggalkan salat hanya karena merasa belum melihat jawaban. Jangan berhenti beristighfar hanya karena beban hidup terasa semakin berat. Justru di saat-saat seperti itulah seorang hamba sedang menunjukkan kualitas imannya. Tetaplah berbaik sangka kepada Allah, karena Rasulullah SAW mengajarkan bahwa Allah memperlakukan hambanya sesuai dengan prasangka hamba itu kepadanya. Yakinlah, tidak ada kesabaran yang sia-sia, tidak ada doa yang hilang, dan tidak ada penantian yang luput dari balasan Allah. Jika hari ini jalan masih terasa buntu, jangan jadikan itu sebagai alasan untuk menyerah. Jadikanlah itu sebagai alasan untuk semakin mendekat kepada Allah. Sebab ketika semua jalan di bumi tampak tertutup, pintu langit tetap terbuka. Dan apabila Allah telah menetapkan pertolongannya turun, tidak ada satu kekuatan pun yang mampu menghalanginya. Pada saat itu, engkau akan tersenyum sambil mengenang masa-masa sulit ini dan berkata, benar adanya Allah tidak pernah terlambat. Dia hanya datang pada waktu yang paling sempurna. Saudaraku, jika hari ini hidupmu terasa sempit, jika langkahmu seakan terhenti di jalan yang buntu, dan jika hatimu mulai lelah menunggu jawaban dari setiap doa yang engkau panjatkan, maka jangan biarkan harapanmu ikut padam. Ingatlah, Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang terus mengetuk pintu rahmat-Nya. Dia melihat setiap air mata yang jatuh dalam sujud, mendengar setiap doa yang terucap dalam lirih, dan mengetahui setiap luka yang selama ini engkau sembunyikan dari manusia. Mungkin hari ini engkau belum memahami alasan di balik semua yang terjadi. Namun suatu saat nanti, ketika Allah membuka tabir hikmahnya, engkau akan mengerti bahwa tidak ada satupun ujian yang diberikan tanpa tujuan. Semua kesulitan yang engkau lalui sedang membentukmu menjadi hamba yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih dekat kepadanya. Apa yang hari ini terasa sebagai beban, kelak bisa menjadi kisah yang membuatmu semakin yakin akan kasih sayang Allah. Karena itu, jangan pernah berhenti berdoa, jangan lelah bersujud, jangan bosan memperbaiki diri. Teruslah melangkah meskipun perlahan, sebab Allah lebih mencintai hamba yang istiqamah daripada hamba yang hanya bersemangat sesaat.
Yakinlah bahwa setiap amal yang dilakukan dengan ikhlas, setiap istighfar yang diucapkan dengan penuh penyesalan, dan setiap kesabaran yang dijaga karena Allah, semuanya memiliki nilai yang sangat besar di sisinya. Ingatlah, jalan yang terasa buntu bukan selalu pertanda bahwa perjalananmu telah berakhir. Bisa jadi itulah tempat di mana Allah ingin menunjukkan kebesarannya dengan cara yang tidak pernah engkau bayangkan. Ketika seluruh pintu dunia tertutup, Allah mampu membuka satu pintu dari langit yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Maka kuatkanlah hatimu, genggamlah keyakinanmu. Berbaik sangkalah kepada Allah dalam setiap keadaan, sebab pertolongannya tidak pernah salah waktu, tidak pernah salah sasaran, dan tidak pernah terlambat. Jika hari ini engkau masih mampu berkata, "Ya Allah, aku percaya kepadamu," maka ketahuilah, harapan itu masih hidup. Dan selama harapan itu hidup, pertolongan Allah selalu lebih dekat daripada yang mampu engkau bayangkan.